Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disdarina dari SMA Negeri 1 Cisolo. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kimia kelas 11, yaitu mengenai sifat-sifat koloid. Sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup luhur. Efek Tyndall itu sendiri merupakan gejala penghamburan cahaya ketika bahan dijatuhi atau disinari oleh seberkas cahaya. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui larutan, maka cahayanya akan diteruskan. Sedangkan jika seberkas cahaya dilewatkan melalui sistem koloid, maka partikel koloid akan menghamburkan cahaya. Yang kedua ada gerak Brown, atau lebih dikenal dengan gerak zigzag partikel koloid. Ya, sesuai dengan nama penemunya yaitu Robert Brown. Gerak Brown terjadi sebagai akibat adanya tumbukan dari molekul-molekul pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Sifat yang ketiga yaitu muatan koloid. Muatan koloid ini ada elektroforesis dan ada adsorpsi. Untuk yang pertama, elektroforesis yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode yaitu elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katode yaitu elektroda negatif. Dengan demikian, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Yang kedua, adsorpsi. Partikel koloid memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Nah, penyerapan pada permukaan ini disebut dengan adsorpsi. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion. Sifat adsorpsi dari koloid digunakan dalam berbagai proses, antara lain pemutihan gula tebu. Di situ gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah di atom dan arang tulang. Zat-zat berwarna dalam gula akan diadsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Berikutnya ada norit. Nah, di dalam usus, norit membentuk sistem koloid yang dapat mengadsorpsi gas atau zat racun. Untuk penjernihan air dilakukan dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat. Nah, di dalam air, aluminium sulfat akan terhidrolisis membentuk aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali yang berupa koloid. Nah, koloid AlOH 3 kali ini dapat mengadsorpsi zat-zat warna atau zat pencemar dalam air. Sifat yang keempat yaitu koagulasi. Sudah disebutkan bahwa koloid distabilkan oleh muatannya. Apabila muatan koloid dilucuti, maka kestabilannya akan berkurang dan dapat menyebabkan penggumpalan atau koagulasi. Lucutan muatan koloid dapat terjadi pada sel elektrofolisis atau jika elektrolit ditambahkan ke dalam sistem koloid. Adapun koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation, sementara koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Nah, ion-ion tersebut
akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dari industri yaitu ada pembentukan delta di muara sungai, karet dalam air sungai yang digumbalkan dengan menambahkan asam format. Yang ketiga ada lumpur koloidal dalam air sungai dapat digumbalkan dengan menambahkan tawas. Yang keempat ada asap atau debu dari pabrik atau industri yang dapat digunakan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel. Sifat yang kelima yaitu dialisis. Pada pembuatan suatu koloid seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Nah, ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Keenam ada koloid liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersinya dengan mediumnya. Dan koloid liofob jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Jika medium dispersi yang dipakai adalah air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Di situ bisa kita lihat perbedaan dari sol hidrofil dan sol hidrofob. Sol hidrofil mengabsorpsi mediumnya, sementara sol hidrofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sementara sol hidrofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Sol hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, sementara sol hidrofob mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Sol hidrofil viskositasnya lebih besar daripada mediumnya. Sebaliknya, sol hidrofob viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Sol hidrofil sifatnya reversibel, sementara hidrofob tidak reversibel. Untuk sol hidrofil, efek tindalnya lemah, sementara untuk sol hidrofob efek